Halo, jumpa lagi bersama channel Learning by Doing. Kali ini kita akan mencoba belajar sama-sama mengenai Dart fundamental, di mana pada seri kali ini kita akan kedepannya akan membuat sebuah proyek aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, sebelum kita praktik lebih jauh, kita akan kenali ya sama-sama Dart itu apa. Lalu di sini saya akan coba spill eh, learning list yang akan kita pelajari ke depannya. Itu yang pertama, kita akan kenalan dulu dengan Dart itu sendiri. Yang kedua, kita akan coba membuat project pertama kita dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Lalu ada tipe data, kita akan belajar tipe data, lalu operator, percabangan, perulangan, dan function. Nah, sebenarnya di bahasa pemrograman lain pun ini pasti ada nih, tipe data, operator, dan lain-lain. Karena apa? Karena ini adalah logic dari bahasa pemrograman si backend-nya. Jadi Dart ini nanti kita akan pakai di untuk bahasa pemrograman backend. Kita akan kenalan dulu sedikit terkait dengan Dart. Nah, jadi Dart ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang cukup baru di mana Dart ini dirilis itu di tahun 2011 oleh tim Google ya. Jadi Google ini memang mengembangkan sebuah bahasa pemrogramannya sendiri itu dengan nama atau nama bahasa pemrogramannya adalah Dart. Lalu selanjutnya Dart ini adalah multi-platform. Nah, apa sih itu multi-platform? Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi ya seperti itu, aplikasi web dan mobile, nah itu kan di sisi yang berbeda. Nah, ketika teman-teman ingin membuat kedua aplikasi tersebut dengan sekali coding, nah itu cocok menggunakan Dart. Karena apa? Dart ini ketika kita ngoding, dua aplikasi sudah bisa kita buat seperti itu. Jadi nggak capek. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya itu Dart ini adalah bahasa pemrograman yang open source. Yang kita tahu banyak sekali bahasa pemrograman yang memang open source ya, kebanyakan seperti itu. Dan teman-teman bisa cek detailnya Dart itu di dart.dev. Selanjutnya kita akan coba instalasi dan membuat project pertama Dart kita. Ada tiga pilihan yang nanti teman-teman bisa pilih ya. Yang pertama itu teman-teman bisa download package Dart atau misalkan ingin menjalankan di lokal offline ya. Jadi misalkan di laptop atau di PC yang memang tidak ada koneksi internet seperti itu. Nah, karena kan Dart itu adalah apa ya? Adalah bahasa pemrograman yang memang membutuhkan SDK ya atau Software Development Kit. Karena nantinya akan terintegrasi dengan multi-platform tersebut. Contoh misalkan ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi mobile, itu pasti kita membutuhkan yang namanya SDK atau Software Development Kit untuk running. Lalu untuk misalkan kita membutuhkan emulator seperti itu ke depannya. Lalu yang kedua, ini kita bisa menggunakan text editor dari Dartpad yang disediakan oleh Dart tersebut ya. Nah, ini bisa kita gunakan secara online. Nanti teman-teman bisa bisa pergi aja ke dartpad.dev seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang baru rilis ya, layanan Google itu namanya Cloud Service by Google. Nah, jadi Google ini mengeluarkan atau meluncurkan sebuah layanan berbasis cloud di mana nama proyeknya itu adalah dinamai IDX. Nah, jadi IDX itu adalah sebuah ruang kerja online di mana kita bisa nge-deploy atau nge-build aplikasi entah itu web ataupun mobile secara mudah ya. Jadi kita nggak harus install A, install B, install C, dan kita juga bisa apa ya bisa belajar membuat sebuah aplikasi itu tanpa harus kita khawatirkan spesifikasi dari device yang kita pakai. Misalkan laptop, seperti itu laptop ataupun PC. Nah, dengan IDX ini kita bisa apa ya bisa mengeksplor hal-hal yang memang
tidak bisa dilakukan di laptop yang memang jadul lah, katakanlah jadul atau memang spesifikasinya kurang seperti itu. Nah, jadi di project ini saya akan menggunakan yang pilihan yang ketiga ya, atau yang menggunakan IDX. Nah, selanjutnya di sini kita akan cek dulu ya untuk WebDart-nya itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan dari WebDart-nya. Nah, katanya di sini paint your UI to lab. Nah, sebenarnya Dart ini diciptakan untuk lebih ke user interface ya, dimana dimana dia itu mempunyai service, yaitu salah satunya hot reload. Nah, hot reload itu tanpa kita harus nge-refresh seperti itu ya. Tanpa kita harus nge-refresh, otomatis si aplikasi kita sudah langsung terkoneksi gitu. Nah, ini teman-teman bisa cek aja ya Dart. Nah, Dart ini sebenarnya adalah digabungkan dengan Flutter. Nah, jadi Flutter itu adalah framework front end, dan back end-nya itu adalah Dart seperti itu. Kalau di aplikasi web itu kan front end-nya misalkan menggunakan React.js, back end-nya menggunakan Laravel seperti itu. Nah, ini pun sama. Jadi front end-nya menggunakan, kedepannya kita akan coba belajar Flutter, dan back end-nya kita akan menggunakan Dart seperti itu. Nah, kenapa kita harus belajar Dart dulu nih? Jadi nggak langsung ke Flutter ya, karena Flutter itu bisa berjalan dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi kalau misalkan kita tidak belajar dulu bahasa pemrograman Dart atau fundamentalnya, nanti kita akan kesulitan ketika belajar atau membuat sebuah aplikasi berbasis mobile menggunakan Flutter seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan cek di sini Dartpad ya. Kalau misalkan teman-teman ingin langsung belajar, di sini sudah disediakan dartpad.dev untuk belajar bahasa pemrograman Dart. Sebenarnya ini bisa dipakai, cuman kalau nggak salah ini tuh nggak bisa kita save ya. Jadi ketika memang jadi satu halaman aja. Misalkan ketika ingin belajar tentang pengkondisian, perulangan, percabangan, ini kita timpa gitu. Nah, jadi teman-teman silakan mau pilih yang mana. Yang jelas saya di sini akan menggunakan yang namanya IDX. Ini yang populer sekarang ya, idx.dev. Ini tampilan idx.dev-nya, di mana ini adalah ruang kerja kolaborasi berbasis cloud ya, berbasis layanan cloud. Kita bisa membuat aplikasi apapun di sini tanpa harus khawatir dengan spesifikasi dari device yang kita pakai. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan ingin menggunakan yang idx.dev, teman-teman bisa klik get started, lalu nanti akan diarahkan ke create account, atau teman-teman bisa menggunakan akun Google seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah login, nah jadi otomatis di sini langsung muncul akun saya ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada banyak nih. Di sini ada start build your app in the cloud. Nah, jadi nanti teman-teman aplikasi yang dibuat menggunakan IDX ini itu akan tersimpan di cloud-nya Google. Jadi kita tinggal panggil aja langsung di sini, langsung di URL-nya seperti itu. Nah, kita di sini bisa cek ya, see all template. Nah, di sini ada web app. Nah, web app ini kita bisa menggunakan Angular, Next.js, Astro, React seperti itu. Atau misalkan kita tambahkan di sini ada Vue dan masih banyak lagi nih. Nah, untuk di backend kita bisa menggunakan Golang, Python, Node.express, lalu Laravel, dan di sini masih banyak ya. Ini ada di sini .NET, Java, Dart, nih ada juga Dart, C++, PHP. Nah, ini juga kayaknya bisa bisa membuat aplikasi berbasis desktop kayaknya nih. Lalu di sini ada mobile, ada AI dan machine learning. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin belajar tentang artificial intelligence atau machine learning, ini bisa menggunakan yang ini. Ada Gemini API, ada Firebase GenKit seperti itu. Nah, karena di sini kita akan coba belajar ke depannya membuat sebuah aplikasi berbasis mobile, kita pilih yang mobile.
Lalu di sini kita pilih yang Flutter. Nah, kenapa nggak langsung ini aja ya, backend, lalu di sini ada Dart nih, di sini ada Dart. Karena nanti kita akan langsung migrasi ke apa ya, ke Flutter-nya itu nggak dua kali create project seperti itu. Jadi kita langsung aja di sini mobile lalu Flutter. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah langsung apa ya, langsung eh, cari tahu gitu ya isi dari Flutter, file-file dan sebagainya. Yang jelas kita akan belajar bahasa pemrograman Dart di dalam sebuah project Flutter seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk ngasih nama belajar Dart seperti ini. Oke, di sini ada apa ya, ada URL-nya yang nanti akan dibuat oleh si IDX-nya. Setelah itu kita tinggal create seperti itu. Kita tinggal create. Oke, ini tunggu proses instalasinya dulu. Nanti kalau udah selesai, itu dia akan langsung ke tampilan codingannya. Di sini saya akan skip dulu. Nah, jadi ini adalah tampilan dari project IDX kita, di mana kita tadi memilih project kita yaitu Dart, Flutter ya. Nah, jadi ini ada masih proses instalasi dari package-package yang di dalam Flutternya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini ada langsung dibuatkan dua platform. Yang pertama ada web, yang kedua ada Android-nya atau mobile-nya. Oke, seperti ini. Kita tunggu aja. Kita kecilin dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya ini udah masuk ke Flutter ya, tapi di sini kita nggak akan langsung belajar ke Flutter, jadi ini saya akan close dulu aja biar nggak mengganggu. Oke. Nah, ini kan ada banyak folder ya, nanti kita akan coba pelajari sama-sama ketika kita sudah masuk ke dalam Flutter. Yang jelas, ini saya close dulu. Oke. Yang jelas ini adalah tampilan utama dari project IDX kita, di mana ini tuh sebenarnya dari ekstensi dari si Visual Studio Code ya. Dari Visual Studio Code, cuman berbasis atau berjalan di cloud gitu, atau berjalan di layanan online seperti itu. Nah, kita akan belajar Dart ini di dalam folder, ada dua folder ya. Di sini ada lib dan ada tes. Kita akan belajar di dalam tes aja di sini. Nah, untuk struktur dari bahasa Dart itu sendiri sebenarnya simpel. Ini kita akan coba tambah file dulu satu. Oke. Di sini kita akan namakan apa ya? Tes gini aja, tes.dart. Nah, teman-teman mesti diingat ya, kalau misalkan membuat sebuah file itu harus berekstensikan dart atau titik dart. Jadi di akhirnya harus titik dart seperti itu. Kita enter. Oke, di sini sudah muncul. Selanjutnya ini kita hapus aja biar nggak terhalang. Nah, untuk pertama kali kita belajar bahasa pemrograman Dart itu kan kita butuh yang namanya struktur bahasa pemrograman itu sendiri ya. Nah, biasanya di dalam bahasa pemrograman itu mempunyai struktur yang berbeda. Contohnya misalkan PHP. Kalau PHP kan seperti ini ya.
ditandain dengan gini, PHP seperti itu, lalu ditutup dengan seperti ini. Lalu perintah baris perintah codingannya diisi di dalamnya seperti itu. Nah, kalau Dart itu mirip seperti Java, di mana dia membutuhkan yang namanya void main seperti ini, lalu kurung buka tutup, dan kurung kurawal enter. Biar kelihatan saya perbesarkan dikit. Nah, oke, ini saya hide aja. Nah, jadi ini adalah struktur dari bahasa pemrograman Dart, di mana baris atau codingan yang nanti kita akan inputkan itu berada di dalam kurawal ini, di sini ya, di baris kedua. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menjalankan bahasa pemrograman Dart itu sendiri. Di sini kita akan coba dulu ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan bahasa sintak dasar dari bahasa pemrograman Dart. Kita terus saja di sini print seperti ini. Nah, yang akan kita tampilkan misalkan hello world seperti ini. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk menjalankan si perintah hello world ini? Kita menggunakan terminal ya. Di sini kita klik aja, lalu di sini terminal, new terminal. Nah, pastikan ada di belajar Dart yang sudah kita bikin di cloud-nya. Belajar Dart, lalu ini pasti beda ya nomornya. Lalu my app ini menandakan ini. Nah, my app. Nah, caranya untuk kita memanggil hello world ini mudah aja ya teman-teman. Kita tuliskan perintah Dart run. Nah, ini kan posisinya nama filenya adalah test.dart ya. Nah, test.dart ini ada di folder mana? Nah, ada di folder test. Jadi kita tulis di sini test seperti ini, garis miring. Nah, garis miring ini menandakan bahwa kita akan memanggil sesuatu di dalam folder test seperti itu. Nah, kita akan memanggil file dengan nama test.dart, lalu enter. Nah, di sini muncul hello world seperti itu. Kalau misalkan kita tambahkan lagi di sini learning by doing, lalu kita ini saya clear dulu deh, clear. Kalau saya jalankan lagi, di sini ada dua output, hello world dan learning by doing. Nah, jadi itu teman-teman caranya untuk kita ngeran si project Dart kita ya, project sederhana Dart kita dengan menggunakan layanan cloud miliknya Google, yaitu idx.dev. Nah, mungkin untuk sesi ini saya cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya masih dengan Dart fundamental. See you next time and thank you.